Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita doa terlebih dahulu. Kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, mari bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak, agar belajarnya tambah semangat pada hari ini. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadi kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, jadi menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, jadi kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, mari berdoa. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan membuka buku pelajaran Al-Quran Hadis. Terus halamannya itu halaman 57 tentang belajar surat Al-Humazah. Ada yang tahu surat Al-Humazah itu kayak apa? Di halaman 60 sudah ada contoh surat Al-Humazah. Nah, mari baca bersama-sama surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Nah, di sini kita akan belajar tentang surat Al-Humazah, bagaimana terjemahannya dan memahami isi kandungan surat Al-Humazah. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat di sini anak-anak adalah orang yang mengeluarkan kata-kata buruk kepada orang lain. Terus alladzi jama'a malau wa addadah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Yahsabu anna malahu ahladah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka atau neraka hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Wa ma adraka mal hutamah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Narullahil muqadah, yang membakar sampai ke hati. Allati tattali'u 'alal afidah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Innaha 'alaihim muqsadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Fi amadin mumaddadah, baik, selanjutnya saya akan mengartikan ayat-ayat dari surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutama, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang bernama Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, selanjutnya memahami isi kandungan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah berkenaan dengan seseorang yang bernama Ubay bin Khalaf, seorang tokoh kafir Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek kesederhanaan Rasulullah SAW. Ayat pertama yaitu merupakan balasan terhadap ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Pada ayat ini adalah menggunakan lafaz hamzah, hammas, dan lamas. Nah, selanjutnya memahami isi kandungan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah berkenaan dengan seseorang yang bernama Ubay bin Khalaf, seorang tokoh kafir Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek kesederhanaan Rasulullah SAW. Nah, ayat pertama merupakan balasan terhadap ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang suka mencela atau mengeluarkan kata-kata buruk pada orang lain itu bakal celaka. Pada ayat ini Allah menggunakan lafaz hammas dan lamas. Terdapat perbedaan di antara dua lafaz tersebut. Hammas adalah orang yang menghina dengan perkataan, kalau lamas adalah orang yang menghina dengan perbuatan. Dua kata tersebut ditunjukkan kepada orang yang menghina dan merendahkan orang lain. Nah, ayat kedua masih berkaitan dengan ayat yang pertama. Orang-orang kafir Quraisy selalu mengejek kesederhanaan Rasulullah SAW. Mereka selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Hartanya telah melalaikan pada siang hari. Jika malam tiba, ia tidur seakan-akan bangkai busuk. Mereka akan celaka karena hanya mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa orang-orang kafir menduga bahwa harta yang telah mereka kumpulkan itu akan dapat mengekalkan kesenangan dirinya di dunia. Mereka menganggap bahwa semua yang mereka inginkan dapat dibeli dengan harta. Bahkan mereka beranggap bahwa siksa neraka sebagai balasan bagi mereka akan dapat ditebus dengan hartanya itu. Nah, isi kandungan surat Al-Humazah bisa kita terapkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak terlalu mencintai kehidupan dunia hingga melupakan kehidupan akhirat. Yang kedua, tidak meremehkan dan menghina orang-orang miskin. Terus, mensyukuri terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghindarkan kita terhadap sikap yang tamak. Anak-anak tahu di sini sikap tamak itu kayak apa? Sikap tamak itu adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki, terus terlalu bersemangat mencari harta tanpa memerhatikan waktu dan kondisi tubuh, dan terlalu pelit dalam mengeluarkan harta kayak sedekah gitu.
gak mau sedekah, hanya mau buat uangnya itu buat kesenangan sendiri gitu, gak mau bersedekah, padahal sedangkan uangnya itu banyak tapi dia tidak mau bersedekah, cuman mau menyenangkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, surat Al-Humazah itu diturunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Baik, sejauh ini sudah paham anak-anak? Jika memang sudah paham, akan Bu Guru kasih soal. Nanti kalau sudah, kumpulkan kepada ketua kelas ya. Baik, soal pertama, surat Al-Humazah diturunkan di kota mana? Yang kedua, nomor 2, ada berapa ayat surat Al-Humazah itu? Pertanyaan nomor 3, sebutkan surat Al-Humazah ayat ketiga. Yang nomor 4, sebutkan arti ayat Al-Humazah ayat kelima. Dan yang terakhir, nomor 5, soalnya apakah surat Al-Humazah itu bermanfaat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, itu saja dari saya. Jika sudah mengerjakan, bisa dikumpulkan menjadi satu ke ketua kelas ya. Baik, cukup sekian pelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.